Suami, aku sudah lama menunggumu di sini. Anda pasti Nona Su. Tuan muda saya beratnya mencapai penuh 75 kg, dan Anda baru saja mengangkatnya begitu saja. Apa yang sulit tentang ini? Turunkan aku. Pergerakanmu terganggu. Mengapa kamu turun? Aku bisa duduk di kursi roda. Bagaimana kursi roda bisa senyaman aku memelukmu? Dia praktis seorang bandit wanita. Putra tertua keluarga Hui baru saja kecelakaan mobil lumpuh dari pinggang ke bawah. Namun keluarga Su terburu-buru melakukan pernikahan ini. Hu Kaimin putra bibi ketiga Hui. Bukankah mereka hanya menunggu Hun Jingchen mati lebih awal agar mereka bisa merebut kekayaan keluarga? Bibi ketiga Hui istri paman ketiga Hui. Tepat sekali. Ketika putri keluarga lain menikah, mereka semua menuntut mahar. Hanya Nona Su dari keluarga Su ini menjual tanah dan membayar uang untuk menikah. Hanya takut keluarga Hyu akan mundur. Bukankah aku sudah menyuruhmu menjemputnya? Di mana dia? Dia bilang dia akan datang sendiri. Mungkin dia menyesalinya dan melarikan diri. Lari jika dia lari. Tapi 2 peti emas itu, dia tidak boleh berpikir untuk mendapatkannya kembali. Saya tidak salah lihat kan? Pengantin wanita menggendong pengantin pria. Ini benar-benar wanita desa yang kampungan. Etika macam apa ini? Suenan. Cepat turunkan aku. Kita adalah suami istri satu hati dan satu tubuh. Apa salahnya aku menggendongmu? Osang. Nona Su, mengapa Anda tidak menurunkan tuan muda dulu? Siapa yang berani melancarkan serangan mendadak? Dasar wanita jahat, kau benar-benar berani memukul putraku. Lindungi pemimpin sekte. Bagaimana? Mengandalkan jumlah kalian para udik dari desa. Apakah kalian mencoba menggunakan kekerasan? Apa kau percaya? Aku akan memanggil polisi dan membuatmu ditangkap. Dasar makhluk tak berpendidikan. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Sepanjang hidupku, tidak ada yang berani menunjukku. Kamu adalah yang pertama. Su Enen, jangan bersikap kasar. Dia adalah bibi ketiga Hyu Jingchen. Dia adalah seorang tetua keluarga Hyu. Lepaskan segera. Bibi ketiga. Wanita seperti ini, kasar dan bodoh. Bagaimana dia bisa menjadi milik keluarga Hyu, istri cucu tertua? Suruh para tetua keluargamu keluar dan bicara padaku. Aku ingin melihat orang tua macam apa yang bisa membesarkan putri sepertimu. Bibi ketiga, kau mungkin tidak tahu. Nona Su ini juga orang yang menyedihkan tanpa orang tua. Itulah mengapa dia menjual asetnya dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk mencari perlindungan pada keluarga Hyu kita. Tidak heran dia kasar dan tidak sopan. Jeti, dia adalah makhluk yang tidak disiplin. Dia juga seorang yatim piatu. Bukankah tuan tua dan nyonya tua pergi menyepi untuk berkultivasi? Sejak kapan pemimpin sekte menjadi yatim piatu? Itu benar. NN, cepat minta maaf kepada bibi ketiga. Ini adalah acara yang menggembirakan. Jangan lewatkan waktu yang baik. Putranya yang salah lebih dulu. Namun dia memutarbalikkan fakta dan mempersulitku di hari pernikahanku. Mengapa aku harus menghormatinya? Kau benar-benar tidak punya hukum. Minggir, saya keberatan. Pernikahan ini tidak akan terjadi hari ini. Kontrak pernikahan antara Jingchen dan aku lebih tua darimu. Kamu keberatan.
Hak apa yang kamu miliki untuk keberatan? Kau ingin melewati sini, benarkah? Jika kau berani, langkahi saja aku. Kamu mengatakan itu sendiri. Suenan, apa yang kamu lakukan? Kau Suenen yang memberontak. Kamu, Tuan muda, Suenan, turunkan aku. Sui Jingchen. Mulai sekarang dengan aku Suan An di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian lagi. Baru saja ada selingan kecil. Saya sekarang mengumumkan upacara pernikahan dimulai. Silakan sambut orang tua dari kedua belah pihak. Tidak perlu. Orang tua kandung Jingchen dan aku tidak hadir. Cawan anggur ini. Kuberi ini sebagai penghormatan atas kebaikan mereka membesarkan kami. Dia langsung bersulang kepada 3 orang dan tidak mengakui Anda ibu kandungnya. Ini sungguh memperlakukan Anda dengan pengabaian total. Kemudian semoga mempelai pria dan mempelai wanita bertukar cincin. Mari kita lewati bagian ini. Waktu terlalu singkat. Aku tidak menyiapkan cincin. Tidak apa-apa. Aku membawanya. Ini, Bagaimana mungkin seorang gadis menyiapkan cincin untuk pernikahannya sendiri? Sui Jingchen. Ini adalah pusaka keluarga Su. Ini hanya diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian sedikit pun. Percayalah padaku. Sekarang, kamu boleh mencium pengantinmu. saya dengar Anda cukup mengesankan. Dari mana datangnya fosil tua ini? Memukul putra saya, Paman ketiga Hui ketua keluarga Hui. menabrak istri saya. Saya akan melawan Anda. Hentikan omong kosong ini. Minum ya. Apakah ada orang lain di sini yang tidak yakin? Hitung mereka semua satu persatu. Aku Suan An. Akan menyelesaikan ini sampai akhir. Bagaimana kalau begini? Semuanya silakan duduk dulu. Ya, ayo, ayo. Ayo duduk, duduk, duduk. Ayo duduk, duduk, duduk. Datang lagi. Terus minum. Bangun. Aku bisa menggunakan tenaga dalamku untuk memaksa alkohol keluar dari tubuhku. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan denganku? Suenan, Sialan kemampuanku gagal. kamu minum begitu banyak alkohol. Apakah kamu baik-baik saja? Sedikit. Sedikit pusing. Villa keluarga Hui. The film was translated Nggak bisa minum, and tapi tetap coba narrated terlihat by tangguh. Media. Suenan, kamu. Keluarga Hui benar-benar membesarkannya dengan buruk. Selama bertahun-tahun ini, apa sebenarnya yang dia alami? Suenan,
Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Tentu saja kita akan ke kamar pengantin. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Setiap hari aku memikirkan, kapan aku bisa melihatmu? Kapan aku bisa berbicara denganmu lagi? Aku akan melindungimu mulai sekarang. Kecuali aku, tidak ada yang akan bisa membulimu lagi. Hanya kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir menjadi nyonya muda keluarga Hui semudah itu? Aku bahkan menjadi ketua sekte. Apa susahnya menjadi nyonya muda? Saya sangat kuat. Saya beritahu Anda. Baiklah. Pemimpin sekte ada di sini sekarang. Kamu benar-benar minum terlalu banyak. Anda tidak percaya padaku kan? Saya akan mengedarkan ki sejati saya untuk Anda. Suenan, lepaskan aku. Perasaan itu datang. Perasaan. Perasaan apa? Jangan main-main, Suenan. Kamu. Aneh, sirkulasi darah dan kinya lancar. Dia tidak terlihat seperti orang yang cacat. Di mana tepatnya kesalahan itu terjadi? Suenan. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Lepaskan aku. Bagaimana jika saya memberitahu Anda? Saya tidak mau. Kamu. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Momen kebahagiaan malam pernikahan dengan seorang wanita cantik di sisi Anda. Tidakkah Anda ingin melakukan sesuatu denganku tanpa kehadiran pelindung? Itu sungguh merepotkan. Salurkan ki sejati kepadanya. Pertama, berikan rangsangan agar darah dan kinya bersirkulasi, agar meridiannya tidak kaku dan mati. Jika kita membawanya kembali ke sekte tinju nanti, akan sulit untuk diobati. Tidakkah Anda merasa sedikit panas? Ini lebih dari sekadar panas. Kenapa Anda? Kenapa kamu bereaksi? Benarkah begitu? Siapa yang memberitahumu bahwa orang lumpuh tidak bisa berfungsi? Kamu ingin lari setelah menyalakan api ini? Saya hanya mencoba merangsang Anda. Kalau begitu kamu tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari merangsangku. Kamu benar. Sesaat kebahagiaan malam pernikahan dengan seorang wanita cantik di sisimu. Jika kita tidak melakukan sesuatu, bukankah itu akan sangat disayangkan? Hui Jingchen. Aku hanya menggodanya. Dan dia menjadi setakut ini. Suenan. Gadis sepertimu, sama sekali bukan tandingan orang-orang itu. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Bahkan lebih berbahaya. Akan lebih baik bagimu untuk meninggalkan keluarga Hui. Jingchen. Saya pasti akan melindungi Anda dengan baik. Matahari sudah tinggi di langit. Sama sekali tidak ada pergerakan di rumah. Jangan bilang, mereka masih tidur. Jika orang-orang tahu tentang malam pernikahan, bahwa kita tidur di kamar terpisah, kita akan ditertawakan. Jiang Yu keponakan Zhao Jiao. Bibi sepupu, kita sudah duduk di sini cukup lama. Kenapa wanita itu belum datang untuk menyajikan teh kepadamu? Dia bersikap angkuh padaku. Pada pernikahan kemarin, dia mampu bersulang dengan 3 orang. Tapi dia tidak bisa menghindari secangkir tahini hari ini. Aku harus menempatkannya pada tempatnya. Biarkan dia tahu siapa yang berkuasa di keluarga Hyu. Suenan, sepagi ini, kemana kamu membawaku? Suami Anda tidak perlu bertanya. Anda hanya perlu tahu bahwa mulai sekarang urusan Anda semuanya akan diputuskan oleh saya. Selamat pagi.
Su Enen, apakah ini sikapmu sebagai menantu perempuan? Bahkan jika orang tuamu meninggal lebih awal, kau tetap tidak seharusnya. Benar-benar tidak tahu etika kan? Etika? Saya tentu saja mengerti. Pada hari pertama, pengantin baru memasuki keluarga. Saya harus mempersembahkan teh kepada ibu mertuanya. Baguslah kalau kau tahu. Meskipun aku bukan ibu kandung Qing Chen, namun aku adalah nyonya keluarga Hyu saat ini. Apa yang terjadi di pernikahan kemarin? Aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Selama di masa depan, kau bersikap baik dan tahu tempatmu. Su The Enen, film was apa sikapmu? translated and narrated by M. Bibi Media. Xiao. Saya akan mempersembahkan teh kepada ibu mertua saya. Jika Anda tertarik, mengapa Anda tidak ikut? Dan selagi Anda di sana kumpulkan para tetua keluarga Hui. Katakan saja bahwa istri cucu tertua memiliki hal penting untuk diumumkan. Mengumpulkan anggota keluarga Hyu. Kemana? Pemakaman keluarga Hui. Pemakaman keluarga Hui. Makam Wang Lan. Xiao Chan, 15 tahun yang lalu. apakah kamu mau ikut denganku? Ibu, jangan pergi. Ibu mertua. Menantu perempuanmu menyajikan teh untukmu. Mohon yakinlah, mulai sekarang dengan saya di sisi Jing Chen. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya yang dimaksudkan agar kami dengar. Hanya berdasarkan dia si udik ini. Saya hancurkan cangkir ini sebagai bukti. Ini? Su Enen. Siapa yang kau coba takuti di sini dengan tingkah misteriusmu, Su Enen? Sepagi ini, kamu memanggil semua tetua keluarga Hyu ke sini. Apa yang kamu lakukan untuk menontonmu membuat pertunjukan? Saya memanggil Anda semua ke sini hari ini karena saya memiliki hal penting untuk diumumkan. Saya bermaksud memakamkan kembali mertua saya bersama-sama dalam satu kuburan gabungan. Ini keterlaluan. Wanita ini bunuh diri untuk bisa mendirikan batu nisan untuknya. Sudah merupakan kebaikan hati keluarga Hyu. Hak apa yang dia miliki untuk dimakamkan bersama Tuan? Hak apa? Dia adalah istri resmi keluarga Hui. Meskipun dia meninggal muda, mereka adalah pasangan suami istri yang asli. Mengapa mereka tidak bisa berbagi kuburan? Kakak ipar. Ibuku sudah berada di keluarga Hui selama 25 tahun. Sementara nyonya pertama hanya ada selama 10 tahun. Posisi di samping ayah ini, baik secara emosional maupun logis, harusnya diperuntukkan bagi ibuku. Bukankah begitu? Kakak sulung. Apa pendapatmu? Benar Jing Chen. Aku sudah menjagamu selama bertahun-tahun. Kalau bukan jasa, setidaknya aku pantas diharga atas usahaku kan? Diurus. Bagaimana Anda mengurusnya? Ibu mengatakan yang sebenarnya. Hui Jing Chen. Apakah Anda masih setengah tertidur? Suenan, sebagai pengantin baru, untuk memberi hormat kepada ibu kandungku, dapat dimengerti. Tapi kamu seharusnya tidak memprovokasi nyonya kedua keluarga Hui. Dialah yang dengan susah payah membesarkanku. Aku akan selamanya mengingat kebaikannya. Dia membesarkan Anda. Anda putra tertua keluarga Hui yang baik-baik saja. Sekarang duduk di kursi roda, dan bahkan seluruh. Berhenti bicara. Jangan bicara omong kosong lagi. Kecelakaan mobil itu disebabkan oleh kecerobohanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Putraku Jing Chen benar-benar bijaksana. Sayang sekali, dia menikahi wanita desa yang begitu sombong dan tidak rasional. Baru saja menikah ke dalam keluarga kemarin. Dia sudah ingin menjadi nyonya rumah. Ini benar-benar keterlaluan. Bibi sepupu, kamu masih perlu mengurus urusan keseluruhan keluarga Hyu. Tolong jangan biarkan amarah merusak kesehatanmu. Xiao Yuku adalah yang bijaksana. Jika Qing Chen menikahimu, betapa indahnya itu. Sayang sekali, Tuan tua benar-benar bingung. Untuk benar-benar mengatur cucu tertua keluarga Hyu, untuk menikahi wanita vulgar seperti itu. Benar sekali. Dulu, seharusnya kamu menolak mentah-mentah pernikahan ini.
Bagaimana kamu bisa membiarkan wanita desa ini masuk ke gerbang keluarga Hugh? Ini benar-benar membuat kita menjadi bahan tertawaan. Hui Jingchen, apakah Anda benar-benar tidak ingin membersihkan nama baik ibu Anda? Dia adalah istri sah keluarga Hui. Namun sekarang, dia menjaga kuburan kosong sendirian. Tidakkah Anda berpikir, ini kejam? Bubar. Sepagi ini, benar-benar menyebabkan masalah. Tidak ada yang diizinkan pergi. Saya memanggil Anda ke sini untuk memberitahu Anda, bukan untuk berdiskusi. Kuburan ini hari ini. Saya pasti akan menggabungkannya. Hal macam apa Anda ini? Berani memerintah kami? Anda benar-benar berpikir Anda penting. Kamu hati-hati, wanita desa ini memiliki kekuatan besar di tangannya. Jika dia bilang akan mematahkan jari, dia akan mematahkan jari. Pertanyaan yang bagus. Saya ini apa? Istri cucu tertua. Apakah kualifikasi itu cukup? So An-an, ibuku masih hidup dan sehat. Keluarga Hue ini, kapan giliranmu menjadi nyonya rumah? Anda hanyalah seorang pezina. Anak haram tidak sah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membentak dan berteriak pada saya? So An-an, siapa yang kau sebut pezina dan anak haram? Jika kau tidak menjelaskan dirimu hari ini, kita belum selesai. Ibu Anda memasuki keluarga Hui 25 tahun yang lalu. Anda sekarang berusia 27 tahun. Hanya 2 tahun lebih muda dari suami saya. Anda produk dari kerusakan moral. Memanggil saya kakak ipar. Membuat saya merasa kotor. Kau, Suenan, bagaimana mungkin kamu? yang mampu harus bekerja lebih keras. Semuanya. Sekarang, suami saya terluka parah dan cacat. Apakah saraf otaknya yang rusak tidak diketahui? Aku tentu saja harus menanggung beban untuknya. Jika dia tidak mencari keadilan untuk ibu kandungnya. Aku sama sekali tidak bisa mentoleransi ini. Makam ini. Aku bertekad untuk menggabungkannya. Nona Su, Anda sebagai menantu perempuan, memiliki niat untuk menggabungkan makam. Sungguh merupakan bakti yang berbakti. Tapi mengapa tanpa alasan yang jelas? Mengganggu almarhum. Itu adalah ingin menghancurkan makam mertuamu tepat setelah menikah. Jika ini tersebar, bukankah orang-orang akan mengkritikmu tanpa alasan yang jelas? Kau, bagaimana batu nisan ini? Retak. Sepertinya ini harus diperbaiki. Mengapa tidak langsung menggabungkannya saja? Su Enen, kau secara terbuka merusak batu nisan, menyinggung para tetuamu, dan mengganggu jiwa-jiwa yang telah meninggal. Ini dianggap sebagai penghinaan besar. Aku harus menjatuhkanmu. Hukuman keluarga. Jika tingkah laku seseorang tidak pantas, bagaimana seseorang bisa dihormati? Apa hakmu untuk menjatuhkan hukuman keluarga? Suenan, bukannya kamu sudah bikin cukup masalah? Jing Chen, sudah kubilang padamu, kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Mereka bukan lawanku. Ini adalah masalah keluargaku. Bagaimana mungkin aku tidak ikut campur? Tapi kamu orang luar. Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di sini dan mengkritik? Orang luar. The film was Sejak translated pernikahan kemarin, and narrated kamu sudah by tidak patut M-Media. dan mendominasi, sombong dan kasar, mempermalukan ibumu dalam segala hal. Hari ini, kamu bahkan bertindak atas inisiatifmu sendiri, merusak batu nisan ibu kandungku. Tingkah lakumu mencoreng reputasi keluarga Hui, berlaku segera. Kamu dikurung di rumah dan dilarang keluar. Setelah kakak kembali, aku akan menjelaskan situasinya kepadanya dan membatalkan kontrak pernikahan denganmu. Membatalkan kontrak pernikahan. Hui Jing Chen, apakah kau akan menceraikanku? Jika kamu benar-benar bisa bertobat. Jika ada perceraian, akulah yang akan menceraikanmu. Tuan muda, saya tidak menyangka Nona Sudemi Anda benar-benar akan sendirian menghadapi seluruh keluarga Hui. Orang lain, semua memanggilnya wanita desa. Tapi menurut saya, dia adalah seorang pahlawan wanita. Mengingat integritas dan semangatnya, dia seharusnya semakin tidak boleh tinggal di keluarga Hui. Apakah Anda benar-benar akan menceraikannya? Anda telah menderita di keluarga Hui selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang membela Anda. Dia sangat berani. Tapi dia berpikir terlalu sederhana.
Bagaimana jika makam-makam itu digabungkan? Itu hanya kepuasan sesaat. Segel keluarga Hui masih ada di tangan wanita itu. Meskipun kamu adalah putra dan cucu tertua, tanpa segel keluarga semuanya sia-sia. Aku telah meletakkan dasar selama bertahun-tahun. Menahan diri dan berpura-pura sakit. Semua demi menangkap ibu dan anak itu sekaligus. Mengapa kita tidak berterus terang saja kepada Nyonya Muda? Semuanya dengan jelas. Dan biarkan dia ikut berpartisipasi juga. Sama sekali tidak. Dia terlalu lugas dan belak-belakan. Jika dia tidak sengaja membocorkan rahasia, kita semua akan hancur. Tuan Muda, mungkin Nyonya Muda tidak akan pergi pada akhirnya. Dia hanya ingin keluar dan mencari udara segar. Setelah dia merasa lebih baik, dia akan kembali. Dia tidak akan kembali. Dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya kepadaku. Namun dia diperlakukan seperti ini. Di matanya, aku lumpuh dan tidak pengertian. Dan aku tidak memegang kekuasaan nyata. Mengapa dia harus berpegangan erat pada gelar belaka? Pausang. Pergi dan ambil 2 kotak emas itu. Dinilai. Ubah menjadi uang tunai dengan harga pasar tertinggi. Tambahkan 10 juta lagi. Dan transferkan padanya. Ya, Tuan Muda. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkanmu menderita kerugian lagi. Tidakkah kau ingin melakukan sesuatu? Di masa depan urusanmu, semuanya akan diputuskan olehku. Ini adalah kemalanganku. Bahwa aku tidak bisa mempertahankanmu. Aula seni bela diri Tiongkok. Pemimpin sekte telah tiba. Saya mohon maaf karena tidak menyebut Anda lebih awal. Maafkan saya. Ketua Aula Lama Balai Persatuan Nanca. Tidak perlu terlalu formal. Aku hanya datang ke sini untuk duduk sebentar. Pemimpin sekte, silakan minum teh. Aku sangat marah, sampai rasanya ingin mati. Aku membela ibu kandungnya sendiri, namun dia tidak menunjukkan rasa terima kasih. Dia benar-benar tidak masuk akal. Tepat sekali. Pemimpin sekte tinju yang bermartabat menderita penghinaan ini di sini. Ayo pergi. Mari kita kembali ke rumah. Pergi. Siapa bilang aku akan kembali? Kalau begitu, mengapa Anda keluar? Itu. Jika aku tidak keluar, aku akan terjebak di sana. Seperti kue sandwich, tidak ada seorang pun di kedua pihak yang mendukungku. Berbicara tentang keluarga Hui, tidak ada satupun orang baik di antara mereka. Lalu mengapa Anda harus tinggal di sini, menjadi menantu perempuan yang frustrasi ini? Orang-orang di keluarga Hui itu, aku bahkan tidak memedulikan mereka sama sekali. Hanya saja, Hui Jingchen. Apakah dia sudah ditukar oleh seseorang? Dia benar-benar berbeda dari kesan yang kumiliki tentangnya. Pemimpin sekte, mungkinkah otak Anda yang mabuk cinta telah sembuh? Mungkinkah itu benar-benar hanya nostalgia masa kecil? Aku benar-benar ingin menghajar seseorang. Mengapa kita tidak menculik Hui Jingchen dan membawanya kembali ke sekte tinju? Bagaimanapun dia hanyalah seorang lumpuh. Seumur hidupnya, bukankah akan baik-baik saja jika aku saja yang menafkahinya? Pemimpin sekte, itu mungkin tidak pantas. Melon yang dipatik paksa dari batangnya tidak pernah manis. Siapa peduli apakah itu manis atau tidak? Aku ingin memakannya, itu sebabnya. Merebut paksa seorang pria sipil di masa depan sekte tinju kita di dunia persilatan. Bagaimana kita akan memantapkan diri? Pemimpin sekte ini berbicara dengan tinjunya. Apa itu dunia seni bela diri? Hanya saja, jika ini Hui Jingchen tidak bersedia, ketika orang tuaku kembali dari pengasingan, aku harus mengirimnya kembali lagi. Saat itu akan menjadi sia-sia lagi. Pemimpin sekte, apakah Anda akan Pulang. Baiklah, saya akhirnya bisa kembali ke sekte tinju. Hei, ayo pergi, ayo pergi. Pemimpin sekte, hati-hati. Keluarga Hui. Jadi rumah yang disebutkan pemimpin sekte adalah kembali ke keluarga Hui. Baiklah, aku sudah di rumah. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Ya, pemimpin sekte. An-An, mengapa kamu kembali? Bukankah aku dilarang keluar?
Sepupu, malam ini dingin. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Terima kasih. Sepupu Jiang Yue. Kakak ipar. Kenapa kamu kembali? Tolong jangan salah paham. Bibi bilang kamu tidak ada di sini. Jadi dia memintaku datang untuk menjaga sepupu. Pada hari pernikahan. Mengapa aku tidak melihatmu? Aku telah belajar di luar negeri. Kali ini menerima kabar pernikahan sepupu sangat mendadak. Jadi aku segera memesan penerbangan dan bergegas kembali tepat hari ini. Aku dan sepupuku sudah menjadi kekasih masa kecil sejak kami muda, dan kami tidak pernah terpisahkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku hanya akan belajar di luar negeri selama setengah tahun, dan perubahan sebesar ini akan terjadi pada sepupu. Ini benar-benar menghancurkan hatiku. Kalau begitu kau benar-benar merasa kasihan padanya. Dia kecelakaan mobil setengah bulan lalu, dan kau tidak kembali. Tapi kau muncul tepat setelah pernikahan. Kau benar-benar orang yang celaka. The film was translated and narrated by Betapa M dalamnya Media. kasih sayang antara sepupu. Karena kau sudah datang, kalau begitu tinggallah dan rawat dia. Bagaimanapun aku dihukum, dan aku tidak punya waktu untuk menjaganya. Aku pikir dia akan menjadi semacam karakter yang tangguh, bersedia kehilangan segalanya. Hanya demi menikah paksa ke keluarga Hugh, dia tidak lebih dari seorang gadis desa yang vulgar. Apa yang terjadi sepupu? Apakah itu gempa bumi? Orang-orang di keluarga Ho ini benar-benar menarik. Mereka menyiksa Hui Jingchen dengan segala cara, namun mereka masih berpura-pura sangat peduli padanya. Dia jelas-jelas lumpuh juga. Mengapa repot-repot dengan isyarat dangkal seperti itu? Apakah ada alasan tersembunyi? Biarkan mereka bersorak selama beberapa hari dulu. Aku ingin melihat trik macam apa yang bisa mereka lakukan. An-An. Jingchen, An-An, apakah kamu sudah tidur? mengapa dia? An-An. Aku minta maaf. Dia meminta maaf padaku. Dia meminta maaf padaku. Bukankah itu yang seharusnya dia lakukan? Mengapa aku harus senang? Gempa bumi. Mengapa ada gempa bumi lagi? Apakah ini akan berhenti? Kakak ipar, meski di tahanan rumah kamu masih sempat berdandan dan memakai riasan. Kau merawat pasien. Bukankah kau juga berdandan? Terlihat memukau. Kakak ipar, sebenarnya, aku berada di pihakmu. Ini semua karena otoritas ketat bibi sepupu, sehingga aku tidak punya pilihan selain. Kakak ipar, bisakah kamu memaafkanku? Benar. Lihatlah gelang ini. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu menyukainya, ini akan kuberikan sebagai hadiah permintaan maaf. Kakak ipar,
Kamu benar-benar sengaja menghancurkan satu-satunya peninggalan sepupu dari ibu kandungnya. Dasar orang celaka kecil. Aku tahu kau punya niat buruk. Tidak, Jing Chen ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Lihatlah penampilan menyedihkan anak itu. Dia pasti tidak akan bisa melakukan trik apapun lagi. Pertama, mari kita urus istrinya yang The film bodoh. was translated Kemudian and singkirkan dia. narrated by M Media. Setelah itu, kau harus dalam rapat dewan membantu Lianting menghadapi para orang tua kolot itu, agar Lianting tak dianggap tak memenuhi syarat lagi. Bagaimana dia tidak memenuhi syarat? Itu anak saya. Jika saya tidak membantunya, siapa yang harus saya bantu? Ada apa? Masuk tanpa mengetuk. Nyonya ini gawat. Nona Jin Yue diculik ke gunung belakang oleh nyonya muda. Apa? Wanita gila itu. Cepat. Ikut aku ke gunung belakang. Baiklah ya. Kakak ipar berhenti memukulku. Berhenti memukulku. Aku tidak akan pernah berani menentangmu lagi. Kekasih masa kecil. Tidak. Itu semua hanya angan-anganku saja. Sepupuku sejak kecil tidak pernah suka memperhatikanku. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangannya. Ayo pukul aku. Aku tidak berani. Jika kau tidak memukulku, aku akan memukulmu. Terlalu ringan, kerahkan sedikit kekuatan. Xiao Yue. Xiao Yueku. Xiao Yue. Apakah ini Xiao Yueku? Ini aku Bibi. Xiao Yueku yang cantik. Dia dipukuli hingga wajahnya bengkak seperti kepala babi. Kau. Su Enen. Betapa kejamnya kau. Suami. Dia memukulku. The film was translated and Anda, narrated by Su M An. Media. Jangan berpura-pura menjadi korban dulu. Anda jelas menculiknya ke gunung belakang. Aku tidak menculiknya ke gunung belakang. Dia bilang dia ingin jalan-jalan dan bersikeras menyeretku keluar. Lalu, dia tiba-tiba meninjuku. Akibatnya, ketika dia melayangkan pukulan itu, dia sendiri jatuh ke bawah gunung. Dan dia memecahkan gelang giok yang dia curi. Gelang giok ibuku. Bukankah begitu? Sepupu Jiang Yue. Xiao Yue, jangan takut. Tunjuk mereka dengan berani. Bibi sepupu mendukungmu. Aku yang melakukannya. Aku yang melempar dan memecahkan gelang giok itu. Semua ini kulakukan. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak iparku. Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit sekarang? Aku benar-benar sangat kesakitan. Bukan apa-apa, hanya cedera ringan. Dengarkan aku. Jangan bergerak. Ini semua salahku. Aku menyebabkan dia diintimidasi. Aku tidak bisa membiarkan dia terus tinggal di keluarga Hui. Matanya sangat indah. Pria seindah ini harus menjadi milikku mulai sekarang. Di mana cincinnya? Saat fajar menyingsing kamu berkemas dan kembali ke keluarga Su. Kau masih ingin menceraikanku? Di mana cincinnya? Ini. Ambil kembali. Kembalikan padaku. 2 peti emasmu
Ada pada ibu. Sulit bagiku untuk memintanya kembali. Tapi aku sudah menginstruksikan Osan untuk memperkirakan nilainya pada harga pasar tertinggi, ditambah 10 juta tambahan. Sebagai kompensasi. Sudah. Kau sudah membuat rencanamu. Aku tidak pantas untukmu. Hentikan omong kosong yang menjilat seperti itu. Apa yang pantas atau tidak pantas? Karena kita sudah menikah, kau harus bersikap baik dan tahu tempatmu. Aku bertanya padamu, gelang ibumu, apakah kau memberikannya kepada Jiang Yue? Apakah kalian berdua diam-diam berselingkuh di belakangku? Aku tidak tahu mengapa itu berakhir padanya. Perselingkuhan rahasia apa? Jiang Yue dan aku tidak melakukan apa-apa. Aneh. Mengapa aku menjelaskan diriku padanya? Kau tak menjalankan tugasmu sebagai suami. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Aku berutang maaf padamu. Aku akan mencari cara untuk memberikan kompensasi padamu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Menjinakkan suami itu seperti menjinakkan murid. Jika dia tidak mendengarkan, dia harus didisiplinkan. Suenan, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Aku akan berbuat sesuatu yang membuatmu sadar identitasmu sendiri. Berhenti bercanda. Kita akan segera bercerai. Cerai-cerai apa? Kita tidak akan pernah bercerai seumur hidup ini. Aku memberitahumu. Kau adalah milikku. Kau tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang boleh mencoba mengambilmu. Tidak. Suenan, Kau mengatakan satu hal, tetapi bermaksud lain. Tubuhmu sudah bereaksi. Hui Jingchen. Kau menginginkanku. Suenan. Kamu akan menyesali ini. Apakah kau akan menyesalinya? Aku tidak akan. Kalau begitu katakan kau menginginkanku. An-an. Aku menginginkanmu. Serahkan proyek Nanchen kepadaku. Mengenai masalah keluarga Hui, kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kau juga tidak mempercayaiku. Untuk merebut segel keluarga, aku sudah mempertaruhkan separuh hidupku. Kalau begitu semakin aku harus ikut denganmu. Tidak. Perjalanan ini berbahaya. Aku tidak ingin kau mengalami hal seperti yang terjadi hari ini lagi. Aku tidak sanggup lagi menanggung rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Pemimpin Sek, ini adalah milik keluarga Su. Surat-surat tanah untuk semua lahan di Nanchang. Sangat bagus. Mohon izinkan pelayan tua ini berbicara terus terang. Tanah di Nanchang dapat digambarkan sangat berharga. Jika kita harus menggunakannya, akan lebih baik memilih tanah di area lain di Haicheng yang akan lebih cocok. Aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir. Sebidang tanah ini hanya akan melewati tangan kita sendiri. Anggap saja itu maharku. Pemimpin Sek, Anda ingin mengembangkan Nanchang bersama keluarga Hui. Rencana ini luar biasa. Aku memperkirakan banyak orang. Belakangan ini datang menanyakan status tanah. Kau urus mereka untukku. Ingat, sebidang tanah ini adalah milik eksklusif keluarga Hui. Pelayan tua ini mematuhi perintah. Bukankah ini kakak laki-laki saya yang baik? Mengapa masalah yang disebabkan oleh wanita desa itu masih mengharuskan Anda untuk membereskan kekacauan ini? Proyek Nancheng awalnya adalah batu besar yang menekan di pundak keluarga Hui. Bahkan jika An-an tidak mengungkitnya, aku sebagai pewaris grup Hui seharusnya tetap menanganinya secara pribadi. Saya bilang kakak, Anda keluar ke sini. Anda selalu menekankan melakukan hal-hal sendiri. Hal-hal seperti menanganinya secara pribadi. Serahkan saja pada adik laki-laki Anda. Lagi pula, siapa yang pada akhirnya akan menjadi kepala keluarga grup Hui? The film was Masih belum translated diketahui, bukan? and narrated by M Media.
Ini benar-benar keterlaluan. Tuan muda katakan padaku, keluarga kepala Nanchen akan memberikan proyek itu kepada kita. Entah kita bisa atau tidak, kita harus berusaha maksimal untuk memperjuangkannya. Efisiensi suamiku sangat mengesankan. Anda datang begitu cepat. Pemimpin sekte. Tuan Hiu kepala keluarga mengundang Anda masuk. Tuan muda, kami baru saja tiba. Dan keluarga kepala Nanchen sudah tahu. Semua orang bilang dia adalah master dunia lain. Reputasinya memang pantas. Kalau begitu mohon Nona muda memimpin jalan. Permisi. Kepala keluarga hanya ingin bertemu Tuan Hiu sendirian. Tapi, Jangan khawatir. Tunggu aku di sini. ya tuan muda. Nora, mohon informasikan. Kepala keluarga Nanchen, katakan saja bahwa William Ting dari grup Hui memiliki permintaan penting. Kepala balai. Seseorang dari keluarga Hiu datang menemuimu. Saya bilang saya tidak menerima tamu. Tunggu. Siapa yang Anda katakan? Keluarga Hui. Ya, grup Hiu dari Haicheng. Bukankah itu keluarga suami pemimpin sek? Cepat undang dia masuk. Tuan Hui. Silakan maju. Hui Jingchen menyapa kepala keluarga Nanchen. Tuan Hui, Anda terlalu sopan. Mohon maafkan saya, sebab saya tidak nyaman memperlihatkan wajah asli. Kepala keluarga Anda terlalu baik. Fakta bahwa Anda bersedia menemui saya sudah sangat berterima kasih. Saya tahu tujuan kunjungan Anda. Saya sangat bersedia bekerja sama dengan grup Hui. Benarkah? Kalau begitu terima kasih banyak. Namun, saya punya satu syarat. Kepala keluarga mohon sampaikan, apapun, Jingchen akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Begini. Saya punya seorang putri. Dia sudah lama mengagumi Tuan Hui. Mendengar niat grup Hui mengembangkan proyek Nanchen, dia secara khusus meminta saya untuk mengatur pertemuan dengan Anda. Tentu saja, ini bukan hanya tentang bertemu sekali. Kepala keluarga. Mohon maafkan Jingchen karena tidak bisa mematuhinya. Saya sudah menikah. Saya tidak akan menyanyiakan waktu putri Anda. Jadi kenapa kalau Anda sudah menikah? Bukan berarti Anda tidak bisa bercerai. Putri saya adalah kecantikan yang tiada tara. Nancheng hanyalah sebagian kecil dari aset saya. Selama Anda setuju untuk menikahinya, saya akan memberikan Nancheng kepada Anda sebagai maharnya. Di masa depan, dia juga akan mewarisi semua kekayaan saya. Pikirkan baik-baik. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya sama sekali tidak bisa menceraikan istri saya. Saya dengar istri Anda tidak lebih dari seorang wanita desa. Dari latar belakang sederhana, biadab dan kasar. Seorang wanita yang tidak membantu keluarga suaminya. Apa gunanya dia? Jadi kenapa kalau dia wanita desa? Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan istriku. Tuan Hui, Anda setidaknya harus melihat putri saya. Tidak akan terlambat untuk memutuskan setelah itu.
Seorang pemimpin sekte yang bermartabat, ternyata berpakaian seperti ini. Sungguh tidak pantas. Saya pikir itu terlihat cukup bagus. Kurang ajar. Beraninya kau mengkritik pemimpin sekte. Bukankah kau yang mengatakannya lebih dulu? Sikapnya yang serius. Juga sangat tampan. Terima kasih atas apresiasi Anda, Nona. Tapi saya sudah berkeluarga. Saya tidak layak atas perhatian seperti itu dari Anda, Nona. Tuan Hui, saya menyukai Anda. Saya tidak mencari status. Selain itu, saya bahkan akan menyerahkan tanah Nancang kepada Anda. Meskipun begitu, Anda masih tidak mau. Nona mohon hargai diri Anda sendiri. Buka mata Anda dan lihat. Saya menolak untuk percaya Anda bisa tetap tidak tergerak. Seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte, dia memiliki kekuatan dan banyak cara. Jangan lihat. Baiklah, saya tidak akan bermain-main dengan Anda lagi. Lihatlah saya. Meskipun istriku kasar galak dan tidak masuk akal, dia juga baik hati, penuh gairah dan tulus. Aku tidak butuh dia membantuku dalam hal apapun. Dialah yang kucintai. Dialah yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Selama dia bisa berada di sisiku. Itu sudah cukup. Jin Chen. Saya permisi. Jin Chen, Pemimpin-pemimpin sekte, apa kau baik-baik saja? lepaskan. Saya tidak menyangka. Saya hanya ingin menggodanya. Tetapi dia menanggapinya dengan sangat serius. Apakah Anda menertawakan saya? Murid tidak akan berani. Menantu laki-laki sangat setia kepada pemimpin sekte. Itu patut dikagumi. Itu wajar. Pemimpin sekte ini terampil dalam mengelola suamiku dan mahir dalam membimbing murid-muridku. Saya memiliki 1008 murid di bawah saya. Siapa di antara mereka yang tidak sangat setia? Hanya seorang Hui Jingchen. Bukanlah pengecualian. Dia benar-benar tidak mengenali pemimpin sekte barusan. Apakah dia juga jatuh terduduk? Pergi. An-An. Kenapa kau di sini? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak mencampuri urusan perusahaan lagi? Kau. Yu Jingchen, tidakkah kau akan mengendalikan istrimu? Dia menghabiskan sepanjang hari membawa pemuda pengangguran yang lebih tua dari desanya untuk berlarian kemana-mana. Ketika macam apa ini? Masalah Nancheng dimulai karena saya. Jadi tentu saja itu harus diselesaikan oleh saya. Hui Lianting, Anda mengklaim Anda mendapatkan proyek Nancheng. Bukti apa yang Anda miliki? Bukti. Ini adalah kontrak yang saya tanda tangani. Dengan kepala keluarga Nanchen, atas nama keluarga Hui. Saya ingin tahu apakah ini terhitung sebagai bukti. Apa yang Anda lakukan? An-An kau. Su Enen, beraninya kau? Wanita kejam, benar-benar tidak tahu hukum. Jika aku tidak berurusan denganmu hari ini, itu tidak akan berhasil. Minggir. Jangan menghalangi cahaya. Itu hanya beberapa lembar kertas. Mengapa Anda begitu gelisah? Potongan kertas. Anda menyebut proyek senilai ratusan miliar ini. Potongan kertas. Itu bahkan tidak memiliki kepala keluarga Nancheng. Segel keluarga. Beraninya Anda menyebutnya kontrak. Benar sekali. Saya sepertinya baru saja memperhatikan bahwa kontrak itu tidak memiliki segel keluarga Nanchen. Apa yang Anda tahu? Kontrak ini secara pribadi diselesaikan untuk saya oleh kepala keluarga Nanchen, segel keluarga. Itu hanya masalah waktu. Kalau begitu Anda terlalu banyak berpikir. Segel keluarga ada di tangan saya. Bagaimana Anda akan mencapnya? Apa yang dia katakan? Segel keluarga ada di tangannya. Benar. Segel keluarga ada di tangan saya. Wanita desa tetaplah wanita desa. Kau mungkin bahkan tidak tahu. Apa itu segel keluarga, bukan? Kalau begitu sebagai ibu mertuamu, aku akan mengajarimu. Segel keluarga
Segal keluarga Hui. Adalah tanda dari keluarga terpandang, bukti dari kepala keluarga. Setelah suamiku meninggal, segel keluarga telah dikelola olehku atas namanya. Sampai The film kepala was keluarga berikutnya translated menggantikan and posisi itu, narrated by M. segel Media. keluarga. Kemudian akan diserahkan kepadanya untuk disimpan. Jadi, oleh karena itu, meskipun Hu Jingchen adalah putra tertua, segel keluarga belum tentu diwarisi olehnya. Bahkan lebih kecil kemungkinannya berada di tanganmu. Kau dengar itu wanita jahat. Saya sarankan kau berhenti berpura-pura. Cepatlah berkemas. Bawa pembantu-pembantumu ini dan kembali ke desamu. Skema kota ini sangat dalam. Itu bukan sesuatu yang bisa kau katak dalam tempurung. Kendalikan. Saya tidak pernah mengatakan isi tangan saya adalah segel keluarga Hui. Jika itu bukan segal keluarga Hui, apakah itu segal keluarga Nanchen? Kau mungkin menghabiskan 10 yuan di pinggir jalan untuk meminta seseorang mengukirnya. Yuan tidak cukup. Segel ini bernilai ratusan miliar. Cukup Suan-an. Kami tidak punya waktu untuk bercanda dengan Anda. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa setelah Anda merobek kontrak ini, Anda dapat mengakhiri kerjasama saya dengan kepala keluarga Nancheng, bukan? Kakak sulung. Pertaruhan ini, Anda pasti akan kalah. Hui Lianting, karena Anda begitu yakin akan kemenangan. Kalau begitu, apakah Anda berani membuat taruhannya sedikit lebih tinggi? Kurasa wanita desa ini pasti sudah benar-benar gila. Baiklah. Baiklah, apa yang harus kita pertaruhkan? Mari kita bertaruh pada segel keluarga Hui yang ada di tangan Anda dan ibu Anda. An-an, berhentilah ikut campur. Kau tidak mengerti masalah di sini. Baiklah, Su Enen. Aku bisa memberimu segel keluarga. Lalu, apa yang kau pertaruhkan? The film was translated and Kami narrated bertaruh by bahwa M. Media. suami saya dan saya akan meninggalkan keluarga Hui dan melepaskan posisi pewaris. Nyonya muda, kau tidak bisa melakukan ini. Tuan muda sudah merancang sebuah tindakan balasan. Tolong jangan ikut campur. Tidak perlu banyak bicara lagi, Su Enen. Kalian berdua harus mendiskusikan ini secara menyeluruh. Agar kalian tidak menyangkalnya nanti. Tepat sekali. Belum genap sebulan kau menikah dengan keluarga Hui. Bisakah kata-katamu, apakah dia mewakili Hui Jingchen? Suami, apakah kau percaya padaku? An-an, Apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu? Kau hanya perlu mengerti bahwa mulai sekarang urusanmu semuanya akan diputuskan olehku. aku percaya padamu. Baiklah. Berhenti bersikap mesra seperti itu. Jika kalian berdua ingin bermesraan, tunggu sampai masalah ini selesai. Pulanglah ke rumah, berhadapan secara pribadi, dan bercermin, oke? Bagaimana menurutmu, Su Enen? Sudahkah kau mengambil keputusan? Keputusan An-an adalah keputusanku. Karena dia ingin bertaruh. Kalau begitu mari kita lakukan. Bagus. Lianting. Pergi dan beritahu kepala keluarga Nancheng. Dan minta dia datang menemuiku di grup Hiu. Baiklah. Kepala keluarga Nanchen telah tiba. Tuan tua, mengganggu Anda dengan masalah sekecil ini dan membuat Anda datang secara langsung. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Hui tidak perlu terlalu sopan. Mampu bekerja sama dengan grup Hui adalah kehormatan bagi orang tua ini. Kepala keluarga Nanchen tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Hari ini kita cukup beruntung untuk melihat sekilas penampilan aslinya. Ini benar-benar berkah 3 kehidupan. Tepat sekali. Bahwa putraku bisa menerima penghargaan setinggi itu dari kepala keluarga Nancheng. Itu adalah keberuntungan baginya. Aku yakin bahwa melihat adegan ini, tidak ada dari kalian yang akan memiliki keraguan lebih lanjut tentang kemampuan putraku, bukan? Kepala keluarga Nanchen tidak pernah bergaul dengan keluarga kaya di Haicheng. Namun dia begitu ramah terhadap tuan muda kedua. Pasti karena kemampuan tuan muda kedua telah diakui. Sayang sekali beberapa orang hanya menolak menghadapi kenyataan.
Mereka bersikeras bahwa putraku dan kepala keluarga Nancheng tidak saling mengenal. Dan bahkan bertindak sejauh memalsukan segel keluarga Nancheng. Anda bilang seseorang memasukkan segel kepala keluarga Nancheng. Tentu saja. Ada di sini. Ini memang segel kepala keluarga Nancheng. Mungkinkah kepala keluarga hadir? Ini? Bukankah Anda kepala keluarga Nancheng? Kau bahkan tidak mengenali kepala keluarga Nancheng. Namun kau terus mengklaim bahwa kau mengamankan proyek Nancheng. Sungguh konyol. Wanita desa ini mulai berbicara omong kosong lagi. Pengawal, singkirkan dia dari sini. Seret wanita cerewet dari desa ini. Keluar segera. Kurang ajar. Berani berbicara tidak sopan kepada pemimpin sek. Kepala keluarga tua, Anda salah paham. Kami membantu Anda mendisiplinkan orang ini yang menyamar sebagai Anda. Dia tidak berpura-pura menjadi saya. Dia adalah kepala keluarga Nancheng. Pelayan tua ini hanya menangani urusan atas namanya. Apa? Bukankah semua orang bilang dia wanita desa? Bagaimana mungkin dia kepala keluarga Nancheng? Kepala keluarga Nancheng yang misterius dan tak terduga. Ternyata adalah seorang gadis muda. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lalu bagaimana sekarang Hui Lianting? Apakah kau mengakui kekalahan? Anda jelas berjanji pada putraku bahwa proyek Nancheng akan diserahkan kepadanya untuk wewenang penuh. Sekarang kau bersekongkol untuk mengingkari kesepakatan. Yu Qingchen pasti telah memberimu keuntungan. Makanya kau membuat rencana ini melawan putraku dan aku. Tepat sekali. Ini pasti rencana yang kalian berdua atur. Ini tidak dihitung. Hui Lianting. Jelas semua ini adalah ulahmu sendiri. Kau tidak menghormati kakak laki-lakimu, bertindak tanpa malu, memiliki moral pribadi yang buruk, dan bahkan melampaui batas, mencoba merebut segel keluarga. Itulah mengapa kau menghadapi hasil ini hari ini. Terimalah kekalahan saat kau kalah taruhan. Serahkan segel keluarga. Nyawamu dan putramu akan aku ampuni kalian bajingan. Tidak akan pernah. Wanita keji. Putraku telah mendedikasikan hidupnya untuk grup Hyu. Mengandalkan si lumpuh ini, grup Hyu pasti sudah lama tamat. Benarkah begitu? Tuan Hui benar-benar berdiri. Kakinya sembut. Bagaimana dia bisa pulih secepat ini? Dia jelas-jelas menderita paraplegia tingkat tinggi. Terlihat familiar. Ini semua adalah proyek yang kau dan putramu tangani. Tingkat kerugiannya setinggi 70%. Bagaimana kau menjelaskan ini? Jadi kenapa? Dalam bisnis kadang menang kadang kalah. Bukankah itu sangat normal? Pepatah yang bagus, kau menang dan kau kalah. Aku menyelidiki semua uang yang hilang oleh grup Hui mengalir ke rekening misterius di luar negeri. Setelah diselidiki, pemilik rekening ini tidak lain adalah kau Hui Lianting. Tak heran perusahaan selama beberapa tahun ini menderita kerugian terus-menerus. Ternyata ada orang dalam yang korup. Kau memfitnahku. Hu Jingchen. Kita adalah saudara kandung. Kau berpura-pura lumpuh dan menjebakku. Bicara tentang memasang jebakan. Permainan yang kau mainkan adalah mahakarya. Mengenai kecelakaan mobil itu. Beranikah kau mengatakan kau tidak tahu apa-apa tentang itu? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Kau CNN yang kurang ajar. Beraninya kau memfitnahku lagi. Sebagai nyonya keluarga Hyu, aku harus memberimu pelajaran tentang wewenangku. Kau tidak pernah belajar dari kesalahan. Sudah kubilang, aku benci ketika orang menunjukku. Beraninya kau menyentuh nyonya keluarga Hui. Keamanan. Bawa gadis liar dari pedesaan ini dan usir dia keluar. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Aku adalah nyonya sejati keluarga Hyu. Bahkan jika dia adalah kepala Nancheng. Dia tidak bisa mendikte urusan di keluarga Hyu. Serang. Ya nyonya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Apakah kau yakin ingin melawanku?
Xiao Jiao, kamu tidak tahu malu. Menghancurkan pernikahan orang lain. Memaksa kematian nyonya pertama keluarga Hui. Menyiksa putra sulung keluarga Hui. Satu insiden demi insiden. Saatnya kita selesaikan masalah ini dengan benar. Serahkan segel keluarga. Tidak akan pernah. Itulah yang aku ibumu telah jaga seumur hidupku. Nyonya, Anda tetap harus menyerahkan segel keluarga. Karena tuan muda kedua sangat tidak mampu, tidak ada kemungkinan dia mewarisi grup Hui. Jika Anda hanya memegang segel keluarga, apa gunanya? Apa maksudmu tidak ada gunanya? Aku adalah nyonya keluarga Hiu saat ini. Putraku adalah anak yang paling disayangi tuan sebelum dia meninggal. Posisi pewaris keluarga Hiu sudah lama menjadi miliknya sendiri. Hiu Jingchen, jadi kenapa jika kau bisa berdiri? Aku masih memegang kendali di keluarga Hiu. Aku ingin lihat siapa yang berani menentangku. Jika roh ayahku di surga tahu bahwa putra bungsunya yang paling dicintai sama sekali bukan darah daging biologisnya, menurutmu apa yang akan dia rasakan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir setelah ayahku meninggal, kau segera mengkremasinya? Aku tidak akan punya cara untuk memverifikasinya. Rumah sakit memiliki sampel darah cadangannya. Aku mengambil sampel darahnya dan melakukan tes DNA dengan Hui Lianting. Hasilnya, lihat sendiri. Lianting, Setelah diverifikasi, Hui Lianting dan Hui Shenxiang dipastikan tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi, Ibu? Apa yang sedang terjadi? Bicaralah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi, Ibu? kau berani lari. Pasangan pezina. Aku bukan putra ayahku. Lalu putra siapa aku? Lianting, apakah kau bodoh? Apakah itu perlu ditanyakan? Siapa yang melindungimu di mana-mana? Siapa yang mempromosikanmu? Siapa yang berada di sisi ibumu? Melayani setiap kebutuhannya dan menuruti setiap perintahnya. Tentu saja itu paman ketigamu yang kandung. Tidak. Seharusnya itu ayah kandungmu. Lianting. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Aku telah bersaing denganmu selama lebih dari 20 tahun. Dan kau bilang itu hanya lelukon. Tapi itu sama sekali tidak lucu. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Serahkan segel keluarga. Serahkan segel keluarga cepat. Tidak, Lianting, kau tidak boleh menyerahkannya. Tidak. Bajingan. Aku akan menjatuhkanmu bersamaku. An. Jingchen. Jepit rambut ini The film beracun. was Cepat panggil translated ambulans. and narrated by M. Yu Media. Jingchen. Kau seharusnya menemani ibumu dan pergi ke neraka sejak lama. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kalian semua tak akan pernah mendapatkannya. Su Enen, kau tidak akan pernah mengalahkanku. Kau tidak akan pernah mengalahkanku. Lepaskan aku. Jangan khawatirkan aku. Tidak, kau akan baik-baik saja. Memilikimu di sisiku.
adalah kebahagiaanku yang terbesar. Dan waktu yang paling diberkati. Jing Chen. Jing Chen. Jangan tutup matamu, Jing Chen. Cepat jaga aku. Pemimpin sekte Anda akan pakai ki sejati untuk menyelamatkannya. Dia terluka separah ini. Aku takut itu menghabiskan semua tenaga dalammu, hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Pemimpin sekte, jika Anda mengorbankan tenaga dalammu, Anda akan kehilangan seluruh ilmu bela diri. Energi internal bisa dipulihkan. Aku hanya punya satu suami. Jika sudah diberikan, maka sudah diberikan. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte, pemimpin sekte, pemimpin sekte. Pemimpin sekte, pemimpin sekte, pemimpin sekte. Tuan muda, Anda sudah bangun. Bukankah aku terluka? Apa yang terjadi? Anda terluka. Tapi, Apa yang terjadi, cepat beritahu aku. saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, Nyonya Muda, menyelamatkan Anda. Dia menyelamatkanku. Di mana dia? Tuan Muda Hui, Anda sebaiknya tetap beristirahat dengan baik. Jangan mengecewakan kebaikan pemimpin sekte. Di mana An-An? Bawa aku menemuinya. Aula seni bela diri Tiongkok. Semua orang harus tetap diam ketika pemimpin sekte sedang berlatih kultivasi. Dia paling benci diganggu. An-An. Rapuh dan lemah. An-An. Syukurlah kamu baik-baik saja. Apakah Anda gila? Apakah Anda ingin mati? Beraninya Anda tidak menghormati pemimpin sekte. Apakah kamu tidak mengingatku? Saat kita menikah. Kamu di sini. Pernikahan apa? Pemimpin sekte kami masih belum menikah. Ada apa dengan Anda? Bukankah Anda memberitahunya tentang amnesia pemimpin sekte? Saya tidak mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Bukankah dia bilang cuma melihat lalu pergi? Siapa sangka dia? Semuanya menyingkir. Pemimpin sekte, dia hanya orang gila. Jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Usir dia segera. Aku tidak akan pergi. An-An. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak mengingatku? An-An, aku Jing Chen. Cincin ini. Apakah kamu tidak mengingatnya? Tentu saja aku ingat. Bajingan. Beraninya kau mencuri pusaka pemimpin sekte ini. An-An, Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. kamu ingin aku mengembalikannya padamu. Ini adalah pusaka keluarga Sukita. Itu hanya diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkanmu menderita bahaya sekecil apapun lagi. Kembalikan cincin itu padaku. Tuan Muda Hui, sebaiknya kembalikan cincin itu kepada pemimpin sekte. Tuan Muda Hui. Aku tidak akan mengembalikannya. Kau mencari mati. Hentikan pertarungan. Tolong hentikan pertarungan. Pemimpin sekte turun, hentikan pertarungan ini. Jika Anda terus bertarung, seseorang akan mati. Kau telah berhasil menarik perhatian pemimpin sekte ini.
Pemimpin sekte ini telah hidup selama 20 tahun. Selain karung pasir, ini kali pertama aku bertemu seseorang seperti itu. Tahan dipukul, angkat dia. Kunci dia di kamar belakang. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Sesuai perintah Anda. Halaman belakang aula seni bela diri Tiongkok. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang bisa menerima 3 pukulan dari guru dan masih berdiri. Dan dia sebenarnya sama sekali tidak terluka. Tuan Muda Hui, mungkinkah Anda pernah berlatih seni bela diri internal sebelumnya? Tidak. Aku sesekali berolahraga. Saya mengerti. Itu adalah ki sejati guru. Ki sejati. Luka Anda terlalu parah hari itu. Guru menghabiskan seluruh ki sejatinya hanya untuk menyelamatkan Anda. Karena ini dia kehilangan semua tenaga dalamnya yang menyebabkan gangguan neurologis dan amnesia. Pantas saja lukaku sembuh begitu cepat. Tapi mengapa dalam ingatannya hanya bagian tentang diriku yang hilang? Itu karena ki sejati mengambil hal terpenting guru. Hal yang paling penting. Tuan He, apakah Anda benar-benar tidak ingat pemimpin sekte? Anda bertamu ketika Anda masih anak-anak. Kita bertemu. 7 atau 8 tahun lalu pemimpin sekte diculik oleh perampok. Anda dan Tuan Hui kebetulan lewat dan menyelamatkan pemimpin sekte. Benar. Berhenti. 8 tahun yang lalu. Adik perempuan kita masih punya perjalanan di depan. Aku akan mengirim penawal untukmu. Jangan takut. Jadi dia adalah gadis itu. The film Aneh. was translated and narrated Aku by berlatih dengan rajin Media. setiap hari. Mengapa kemampuanku berkurang bukan meningkat? Guru. Saya sudah membawa orangnya. Menarik. Dipukuli seperti ini. Namun kau berani menatap mata pemimpin sekte ini. Bicaralah, apa tujuanmu mencariku? Aku ingin menikahimu. Cincin ini diberikan oleh ayahmu. Ini adalah tanda pertunangan. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Murid Anda tidak berbohong kepada guru. Guru besar memang menyebutkan masalah ini. Ayahku tidak pernah memberitahuku. Mungkinkah dia memberitahumu? Guru besar tidak berani memberitahu Anda. Takut Anda tidak setuju. Jadi dia bertindak dulu melapor kemudian. Pemimpin sekte, Anda adalah putri tunggal keluarga Su. Anda harus mempertimbangkan generasi penerus sekte tinju. Jadi kau mengatakan, ayahku mempertimbangkan sekte tinju generasi penerus, mencarikan suami yang berkulit lembut berdaging halus seperti itu untukku. Tepat sekali memang begitu adanya. Apakah kau menganggap pemimpin sekte ini bodoh? Seorang pemula yang tidak berguna. Apakah dia layak menikahi pemimpin sekte ini? Dia bukan pemula. Jika guru tidak percaya, periksa tenaga dalamnya. Tenaga dalam. Hanya seniman bela diri yang memilikinya. Bagaimana mungkin dia memiliki tenaga dalam? Aku memilikinya. Jika kamu tidak percaya, datang dan periksa. Kalian semua mundur. Tuan muda menantu, Anda memiliki ki sejati pemimpin sekte di dalam diri Anda. Anda harus menciptakan lebih banyak kesempatan nanti untuk mendekati pemimpin sekte. Hanya metode ini yang dapat membangkitkan ingatan pemimpin sekte. Kau. Tenaga dalam yang begitu kuat. Ini memang aura dari sekte tinjuku. Mungkinkah dia benar-benar orang yang dipilih ayahku? Aku tidak berbohongkan. Karena memang begitu. Apakah kamu mengakui kontrak pernikahan ini atau tidak? Aku putuskan nanti setelah kembali ke sekte tinju dan memastikannya. Bukankah ini sudah membuktikannya? Ini adalah pusaka keluarga Su. Hanya diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Nona Su. Aku tidak mengatakan hal yang salahkan. Nona Su. Aku tidak bisa menunggumu kembali ke sekte tinju untuk konfirmasi. Karena kamu sudah turun gunung. Kamu harus memenuhi janjimu. Dan menikahiku secepatnya. Mimpi kosong macam apa yang kau miliki? Mereka yang ingin naik gunung untuk menikahi pemimpin sekte ini. Berjumlah ratusan bahkan ribuan setiap bulan. Hanya selembar kertas untuk kontrak pernikahan. Dan kau pikir kau bisa menikahi pemimpin sekte ini? Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Bagaimana kalau begini? Mengingat tingkat keahlianmu, awalnya kau bahkan tidak bisa memenuhi
ambang batas minimum untuk menjadi suamiku. Karena ayahku memilihmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk berkompetisi. 3 hari dari sekarang, aku akan menyebarkan undangan secara luas kepada para pahlawan dari semua kalangan, mengadakan kompetisi seni bela diri di panggung untuk memilih suami. Jika kau bisa menang, aku akan memenuhi kontrak pernikahan itu dan menikahimu. Jika kau tidak bisa, maka jalan terbuka lebar. Dan kita berpisah. Tiga hari lagi. Kemungkinan aku menang di atas panggung. Seberapa tinggi? Tuan muda menantu, apakah Anda ingin mendengar kebenarannya? Tolong katakan. Ki sejati pemimpin sekte melindungi tubuh Anda. Para ahli seni bela diri itu pasti akan sangat sulit untuk membunuhmu. Namun, sisanya sulit dikatakan. Tuan muda, mungkin kita harus menyuap mereka saja. Aku akan pergi dan mengambil daftar para pesaing. Kita perlu menyuap mereka. Lelucon macam apa yang kau buat? Apa kau pikir setiap orang yang ingin menikahi pemimpin sekte hanya mengincar uang? Sekte tinjuku adalah yang tertinggi di dunia bela diri. Tuanku juga satu-satunya putri keluarga Su. Kehormatan menikahi pemimpin sekte tak ada duanya. Suan Ame adalah istriku. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tuan muda Hui. Saya punya rencana. Tolong beritahu aku. Jika Anda bisa menggunakan Ki sejati pemimpin sek untuk mempelajari satu jurus, Anda mungkin bisa memenangkan kompetisi. Apa kau menyarankan agar dia mempelajari teknik terkuat sekte tinju kita? Tinju biduk besar. Tapi, bahkan aku belum menguasai jurus itu. Ya, agar jurus ini aktif dibutuhkan kekuatan dalam yang dasar. Orang biasa, mereka mungkin tak mempelajarinya sepanjang hidup. Tapi Tuan muda Hui berbeda. Dia memiliki Ki sejati pemimpin sek yang cukup untuk mendorong teknik tinju, ditambah dengan latihan yang tekun. Dalam waktu 3 hari, bahkan jika dia hanya menguasai dasarnya, itu akan cukup untuk melawan lawannya. Meskipun menantu tuan muda memiliki Ki sejati, dia tidak memiliki dasar dalam teknik tinju. Belajar dengan gegabah mungkin akan merusak dasarnya. Aku bersedia belajar. Berapapun biayanya. Tolong ajari aku. Bagus, demi kebahagiaan pemimpin sek. Saya orang tua ini akan mengerahkan seluruh upaya saya untuk mengajari Anda. Sangat bagus Tuan muda Hui. Anda sekarang telah mempelajari jurus itu. Selanjutnya, Anda harus memobilisasi Ki sejati Anda. Biarkan kekuatan dalam melewati tinju Anda dan menyerang. Bawa papan kayu itu. Tuan muda Hui, coba lemparkan pukulan. Memang, itu masih sedikit terburu-buru. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda Anda tidak boleh berlatih lagi. Jika Anda terus berlatih, tangan Anda tidak akan sanggup menahannya. Kamu harus kembali. Aku akan berlatih sedikit lebih lama. Tinju biduk. Menarik. An-an. Jika kau terus berlatih seperti ini, tanganmu akan hancur. Jika hancur biarlah hancur. Hentikan latihan. Kau bahkan belum belajar cara mengerahkan tenaga. Berlatih lebih banyak tidak akan membuat kemajuan. Tapi aku tidak mungkin. Hanya duduk di sini dan menunggu kekalahan kan. Kau sangat ingin menang. Ini bukan tentang ingin menang. Ini tentang ingin menikahimu. Kau tidak akan menang. Menyerahlah lebih cepat daripada nanti. Jangan sia-siakan usahamu. Kalau begitu aku akan berlatih sampai aku bisa menang. Terserah kau saja.
Hui Jingchen. Apa yang terjadi? Mengapa rasanya aneh? Mengapa aku menangis? Seorang tuan muda dengan kulit yang begitu halus, pada dasarnya tidak cocok untuk seni bela diri. Kita jelas bukan jenis orang yang sama. Mengapa kau harus menikahiku? An. Jing Chen. Mengapa aku merasa dia terlihat agak akrab? Apa yang sedang terjadi? Perasaan ini. Aku benar-benar ingin dia terus memelukku. Benar saja mendekati perut bagian bawah, bisa merangsangnya. An. Apakah kamu sudah ingat? Beraninya kau berani menentang pemimpin sekte ini. Belum. Aku tidak sudi berbicara denganmu. An. Ku bilang kau harus benar-benar beristirahat. Aku berkeringat. Ini basah dan lengket. Bagaimana aku bisa tidur? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin mandi. Bagaimana kau bisa mandi jika tanganmu seperti ini? Kamu mandikan aku. Oke. Bermimpilah. Tolong. Apa yang sedang terjadi? Sangat sulit bagiku untuk menolak apa yang dia katakan. Jika kau ingin mandi, cepatlah mandi. Bantu aku membilas airnya. Sangat merepotkan. Mendekatlah sedikit. Di sini. Bisakah kamu bantu aku menggosokkan sabun mandi? Ambil ini. Sudah cukup. Baiklah, kau urus sisanya sendiri. Bagaimana aku bisa sendiri? Pelan-pelan. Bak mandinya licin. Aku jelas baru saja meletakkan kembali kepala pancuran. Itu bukan kepala pancuran. Jadi ada apa? An. Kamu ingatkan. Apa? Belum cukup. Masih belum cukup. An. Berhentilah menolakku. Bukan di sini.
The Jin film Chen. was translated and narrated ingat by kan? M Media. An-an. Beraninya kau, Jin Chen. Berani-beraninya menyerang pemimpin sekte ini. Aku, Kamu bilang kamu tidak akan membiarkanku menderita bahaya lagi. Suen-an. Kamu tidak boleh melanggar janjimu. pemimpin sekte ini, tidak ingat mengatakan hal seperti itu. Kamu bilang kamu tidak akan menyesalinya. Kamu pembohong. Aku sedang mengerjaimu. Aku ingat sekarang. Suen-an. Kamu benar-benar pembohong kecil. Pemimpin sekte, para master seni bela diri dari semua kalangan sudah tiba di lokasi, hanya menunggu perintah Anda untuk memulai kompetisi. Pergi beritahu mereka. Pemimpin sektemu sudah ada yang punya. Menantu Tuan Muda, Anda berhasil. Kalau begitu saya akan memberitahu mereka. Kompetisi dibatalkan. Sama sekali tidak. Aku pemimpin sekte tinju yang bermartabat. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Kita setuju untuk mengadakan kompetisi, jadi kita harus mengadakannya. Tapi, ini dimaksudkan untuk kontes pernikahan seni bela diri Anda. Aku tahu itu. Kamu Suen-an. Hanya memilikiku tidak cukup begitu. Aku pemimpin sekte tinju yang bermartabat. Satu jelas tidak cukup. Aku harus memastikan sekte tinju menyebarkan garis keturunannya. Kamu berani. Apa yang tidak akan berani kulakukan? Ayo pergi. Kamu. An-an. Ada apa? Aku tidak tahu mengapa. Tapi aku merasa mual beberapa hari terakhir ini. Well. Apakah ada gejala lain? Tidak ada yang lain. Hanya merasa mengantuk. Dan nafsu makanku tidak bagus. Itu mungkin karena penipisan energi internal. Pemimpin sekte. Baik, biarkan saya memeriksa denyut nadi Anda. Selamat pemimpin sekte tinju memiliki penerus. Apa maksudmu? Benarkah? Itu pasti denyut nadi kehamilan. Denyut nadi kehamilan. Suen-an. Meneruskan garis keturunan. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang.